Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Latifah Mapanyompa dengan NIM 22030550291. Di sini saya sebagai mahasiswa gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar diberikan tugas oleh dosen terkait tugas isu mutakhir gizi, yang dimana topik pembahasannya yaitu gizi buruk pada balita. Kita akan masuk kepada pengenalan gizi buruk. Apa sih itu gizi buruk? Gizi buruk ini keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih satu tanda. Tanda yang pertama yaitu pitting edema bilateral, minimal pada kedua punggung kaki. Yang kedua itu berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi. Dan yang ketiga itu ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan. Gizi buruk atau severe wasting dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan risiko terjadinya stunting. Nah, tapi di sini saya akan membahas lebih spesifik pada 4 fase tata laksana dan 10 langkah tata laksana pada gizi buruk balita. Tata laksana anak gizi buruk ini terdiri dari 4 fase, namun tidak semua bayi kurang dari 6 bulan gizi buruk harus dirawat di rumah sakit. Balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Nah, di sini ada yang pertama itu fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung sampai 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu termasuk denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan. Tanda-tanda berbahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, atau volume urin dan berat badan. Yang kedua itu melewati fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, kita masuk ke fase ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Fase ini umumnya itu berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Pemantauan pada rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Nah, yang terakhir itu ada fase tindak lanjut, di mana fase tindak lanjut ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar
dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau disebut dengan PMTP. Itulah tadi 4 fase tersebut. Nah, sekarang kita akan memasuki 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per liter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia ini adalah suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Waspada hipotermia ya bila suhu anak 36 derajat Celcius. Langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis aja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Dan gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada gizi anak buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75 atau formula 100 dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak juga harus mendapatkan tambahan kalium. Jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium lebih dapat menyebabkan kematian.
Langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia juga seringkali merupakan tanda infeksi berat. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Yang langkah ketujuh ini diberikan pada anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi atau protein cukup. Diberikan energi sebanyak 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang dapat diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah 9 memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit ya. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak awal, sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2,
standar deviasi dan atau lingkar lengan atas lebih dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai dengan kriteria tadi yang saya sebutkan, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu dalam bulan pertama, 1 kali dalam 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, program pengembangan imunisasi. Nah, setelah 10 langkah tadi yang saya jelaskan, di sini terdapat gambaran tindakan pelayanan mulai dari fase stabilisasi, fase transisi, rehabilitasi, dan fase tindak lanjut, di mana langkah pertama, kedua, dan ketiga itu masuk pada fase stabilisasi hari pertama sampai ke hari kedua. Sedangkan langkah keempat itu mulai dari fase stabilisasi hingga fase transisi dan dapat masuk kepada fase rehabilitasi secara perlahan. Yang langkah kelima itu mulai fase stabilisasi menuju fase transisi, dan di fase rehabilitasi akan diberikan zat FE sampai dengan fase tindak lanjut. Nah, fase ke-6 itu tanpa FE atau zat besi. Jadi di minggu kedua sampai ke-6 itu baru mulai dengan konsumsi zat besi sampai fase tindak lanjut minggu ke-7 sampai 26. Nah, kalian dapat membaca sendiri kan pada tabel yang di bawah ini. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fabi'ayyi alai rabbikum atukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.